Baik, untuk minggu pertama ini kita akan melakukan teknik gambar dasar. Tapi sebelum itu, kalian harus mengetahui bahwa eh, di setiap gambar freehand itu kita membutuhkan media dan alat. Ya, yang pertama medianya adalah kertas gambar ukuran A3, kemudian ada pensil. Tentunya pensil ini adalah pensil yang bukan mekanik ya. Jadi kalian lihat pensilnya berbadan. Oke, kemudian di sini ada 3 jenis yang saya gunakan untuk membuat penebalan dengan tinta. Jadi yang pertama 0,05, kemudian 0,4, kemudian ini 1. Jadi dari yang tipis, kemudian ini yang standar, kemudian ini yang paling tebal. Nah, fungsinya mereka masing-masing memiliki fungsi ya. Kalau memang membutuhkan garis yang lebih tipis, nanti 0,05, kemudian garis yang standar atau yang biasa kita gunakan untuk membuat bidang atau gambar itu standar 0,2 sampai 0,4. Kemudian ini untuk penebalannya biasanya untuk shaping di outline-nya saja. Ini bisa kita pakai 0,1 atau lebih. Terserah kalian mau memilih yang mana. Oke, kita mulai. Ya. Untuk gambar dasar ini, um, saya menggunakan A3. Jadi kalian nanti membeli A3-nya itu sketchbook ya. Jadi yang pilih yang putih bersih ya. Sketchbook seperti ini, macam-macam di toko bisa kalian beli dengan merek dan macam-macam jenisnya ya. Tapi yang saya gunakan yang ketiga, tentunya ini yang untuk kertas gambar atau biasanya kalau di pasaran nyebutnya kertas BC seperti itu. Beda dengan HVS ya, ini lebih tebal kertas gambar. Oke, di sini untuk Inacom 1 ini saya menganjurkan untuk kita tidak memakai penggaris. Kenapa? Karena di semester 1 ini ada salah satu mata kuliah yang akan kalian jalani juga, yaitu technical drawing. Itu akan menggunakan penggaris. Jadi pure nanti di Inacom ini kalian akan dibebaskan karena di sini kalian akan melatih kemampuan freehand kalian ya. Jadi tidak perlu menggunakan penggaris, cukup menggunakan pensil dan untuk penebalannya pakai drawing pen. Kalau memang diperlukan untuk penghapus silakan. Tetapi kalau kalian pede dengan hasil karyanya, nggak usah penghapus juga nggak masalah. Kemudian untuk pensil ini jenisnya tadi ya, pensilnya yang berbadan, jangan yang mekanik. Karena kalau yang mekanik tentunya nanti akan membuat kalian susah, akan mudah patah dan sebagainya. Kalau yang berbadan seperti ini lebih kuat dan durable-nya lebih lama. Seperti itu. Kemudian untuk pensil juga ada beberapa pilihan seperti materi yang saya berikan di pembukaan. Jadi ada di bagian alat ya. Nanti kalian bisa pelajari kembali di introduce itu ada pensil yang saya gunakan jenisnya HB, 2B, dan 4B atau lebih. Itu pun sama fungsinya seperti drawing pen tadi. Jadi kalau kalian menginginkan gambar yang dasar atau gambar sketsa pertama yang kalian akan lakukan, itu cukup menggunakan yang HB atau 2B. Kemudian untuk penebalan yang lebih, mungkin kalian akan nanti bertemu dengan materi tentang shading, itu baru kalian menggunakan
yang lebih gelap atau pensil dengan ukuran 4B ke atas seperti ini. Oke. Teknik yang pertama yang perlu kalian ketahui di dalam menggambar, yang pertama adalah kalian harus tahu bagaimana cara memegang pensil atau memegang alat gambarnya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa, kalau kita merujuk ke teori ya, untuk menggambar itu beda dengan menulis. Jadi kalau menulis kalian bisa menggunakan posisi tangan ini lebih ke bawah ya, lebih ke bawah dari mata pensilnya. Tapi kalau menggambar tidak. Kenapa? Karena posisi tangan ini ya, dia akan kaku, hasilnya nanti akan kaku. Kalau untuk menggambar lebih baik kalian menggunakan sepertiga bagian dari pensil tersebut, bisa seperti ini ataupun setengah seperti ini. Itu untuk menghasilkan coretan yang lebih leluasa. Jadi kalian tidak bingung waktu kalian akan menggoreskan pensil ini ya untuk menggambar freehand, dan juga tidak terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas kan tentunya nanti kekuatan dari pegangan kita akan berkurang. Mungkin kalau kalian nanti akan membuat arsiran yang lebih tipis boleh lebih ke atas, tapi untuk menggambar akan lebih baik kalau posisinya ada di sepertiga maupun di setengah dari badan pensil, seperti itu ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah sebelum kita menggambar, biasakan terlebih dahulu kita membuat garis tepi. Kira-kira kalau garis tepi itu tebalnya menggunakan pensil HP saja, untuk ukurannya bisa 1 cm ataupun 1,5. Jadi karena kita tidak menggunakan penggaris ya, kira-kira ukuran untuk 1 cm itu biasanya kita bisa gunakan dengan jari kita. Jadi satu jari ini, satu jari telunjuk ini lebarnya sekitar 1 cm. Ya sekitar segituan ya, untuk memberikan standar bahwa ini 1 cm. Tidak perlu terlalu terukur, karena ini adalah latihan kalian untuk menggunakan freehand. Jadi teknik-teknik freehand kalian ya. Coba kita akan buat di sini. Jangan terlalu baku juga tidak masalah. Jadi mungkin kalian bisa ukur di sini. Mungkin sekian ya. Sekian. Kalian bisa tarik itu tipis saja dulu. Oke, karena panjang udah kalian nanti memotong, atau kalian bisa nanti terbalik di akhir waktu kalian menggambar ya. Terus ada teknik untuk menggambar garis lurus saat seperti kalian latihan berenang ya. Kalau misalkan mau menggambar garis lurus itu biasanya satu tarikan garis lurus itu 1 kali nafas. Jadi 1 kali tarikan nafas. Jadi jangan putus ya. Dalam artian waktu kalian menggaris itu ambil nafas, kemudian membuang nafas itu dalam 1 tarikan. Jadi jangan sampai nanti karena kita mengganggu atau tidak terkonsentrasi karena gerak tubuh kita, akhirnya garisnya akan tidak lurus seperti itu. Kalau untuk tepi ini kita bisa menggunakan ini, jari kita atau tangan kita untuk mengukurnya. Jadi cukup dengan meletakkan jari kita di pinggir kertas ini, kita ukur dari atas 1 cm, kemudian kita bisa tarik ke bawah. Gitu. Oke, kalaupun nanti jadinya ada yang melenceng tidak masalah, karena ini kita melatih untuk skill freehand.
nanti kalau berjalannya waktu kalian akan terbiasa dan saya rasa itu akan menjadi keseharian yang menyenangkan seperti itu. Oke. Kalau sudah untuk melemaskan, kita bisa ini ya, selain kita membuat garis lurus, kita bisa membuat yang di A5 itu kalian bisa kalau lagi waktu senggang atau waktu kosong, kalau malam hari ataupun tidak sedang mengikuti kuliah, kalian bisa sambil menggambar perabot-perabot yang ada di sekitar kalian, misalkan ada tas, ada gelas, kemudian lemari, itu bisa kalian buat untuk melatih kelenturan tangan kalian ya, karena kita melatih freehand kita ya. Namun untuk yang di tugas ini saya mengharapkan jadi kalian belajar lebih untuk tugas-tugas yang sifatnya nanti per materi adalah satu tugas yang akan dikumpulkan. Jadi ini tugas 1 di minggu pertama, kalian akan melakukan beberapa kali ya, beberapa tugas yang nantinya kalian akan upload. Ya, untuk yang pertama ini kita membagi satu media kertas gambar ini ke dalam 6 kotak. Jadi kita bagi dulu, kira-kira kalau misalkan kita membaginya seperti ini. Oke, kita bagi 3 dulu. Miring tidak masalah, jadi nanti akan hari demi hari kalian melakukan tugas ini akan terlatih dengan sendirinya ya. Kemudian kalau ini sudah terbagi menjadi 3, kemudian kita baru bagi menjadi 2 ya. Jadi sehingga nanti totalnya ada 6 kotak. Oke. Semoga terlihat. Oke. Saya akan coba tebalkan supaya lebih terlihat. Oke. Oke, untuk box yang pertama atau kotak yang pertama yang ada di ujung sebelah kiri itu kita anggap box 1 ya. 1, kemudian kedua yang ada di bawah, 3 kembali ke tengah atas, 4, 5, dan 6. Jadi ini ada 6 kotak, kita anggap 6 box ya. Yang box pertama kita akan melatih di sini untuk garis bebas. Jadi di sini kita akan melakukan garis bebas yang kita awali dengan titik yang ada yang berpotongan dengan garis tepi dengan garis yang di sini ya. Kira-kira tebalnya 1 cm. Ya, seperti ini. Kita titiki dulu. Kira-kira 1 cm. Itu pakem kita supaya nanti ini ya, supaya tidak melenceng jauh. Jadi awal kita titiki terlebih dahulu, kemudian coba kita hubungkan ya. Oke, dari satu titik ke titik lain dihubungkan seperti ini, terus sampai ke bawah. Oke, box 1 selesai.
Kemudian kita beralih ke kotak yang kedua. Di kotak yang kedua ini sama, namun kita akan buat, karena kita sudah membuat titik di tepi tadi, sekarang kita tinggal membuat titik lagi di sebelah kira-kira 1 sentian juga. Jadi nanti kita akan hubungkan begitu ya. Namun di kotak yang kedua ini kita akan mulai dengan garis yang memiliki dinamika. Jadi garisnya nanti kita akan awali dengan satu titik ini, kemudian berakhir di titik lain dengan dinamika garis yang berbeda. Jadi dari teknik pensil yang tidak ditekan, kemudian kita akan lebih menekannya. Jadi terlihat garis ini akan ada tipis di awal, kemudian akan tebal di akhir ya. Kita coba satu dulu, tipis, kemudian kita tekan. Coba tipis dulu, kemudian kita tekan. Nah, kita lakukan secara berulang seperti itu. Sampai habis. Oke. Kemudian untuk yang kotak ketiga, kebalikan dari kotak yang kedua ya. Jadi terserah kalian nanti akan menempatkan 1, 2, 3-nya. Yang penting ini nanti kalau saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Boleh kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, boleh, terserah. Kemudian untuk yang kotak ketiga, ini nanti kebalikan dari kotak yang kedua, jadi dinamika garisnya dari yang tebal ke tipis ya. Kita tinggal mengikuti dari yang garis yang kotak kedua ya. Kita coba di awal. Untuk tebalnya tetap 1 sentian ya, kira-kira 1 sentian. Kita coba. Jadi kita tekan dulu, kemudian agak kita lepas sampai ke tipis gitu ya. Kita tekan dulu, tipis. Kita tekan dulu. Oke, kita ulang sampai di garis yang terakhir. Ya, kalian boleh coba nanti sembari belajar juga, itu tidak harus di kertas A3 untuk yang dikumpulkan ya, boleh nanti lewat HVS juga boleh. Untuk latihan pertama nanti kalian boleh ulang video ini berkali-kali untuk kalian bisa melatih teknik ini dalam membuat garis ya. Kemudian untuk yang kotak 4 kita akan membuat kurva linear. Jadi untuk yang kotak 4 ini hanya kurva ya, kurva linearnya nanti di kotak yang kelima dan keenam. Untuk yang keempat ini lebih ke kurva, jadi bentuknya seperti bulan sabit, tapi bulan sabitnya di sini saling berhadapan. Jadi di poin yang pertama itu akan menghadap ke sana, dan yang kedua sampai nanti yang terakhir saling berhadapan-hadapan begitu ya. Kita mulai ya. Yang pertama kita buat, boleh kita beri jarak ya, jadi tidak terlalu mepet dengan garisnya seperti ini. Oke, jadi latihan ini untuk
melatih kalian dalam membuat garis kurva ya. Jadi seringkali kita garis lurusnya bagus, tapi saat kita menggaris kurva itu kadangkala tidak sesuai harapan atau kurvanya bengkong-bengkong seperti itu. Nah, itu jadi soal nanti. Kira-kira kurvanya ini adalah kurva yang kalian buat dalam satu tarikan ya. Jadi jangan putus-putus. Satu tarikan. Oke, kita penuhi kotaknya ini. Oke, kemudian kita beralih di kotak yang kelima. Kotak yang kelima ini lebih ke ini ya, kalau kita ngomong sih wave atau ombak. Jadi itu untuk melatih kurva, tapi kurva yang continuous seperti itu ya. Jadi kita mulai buat di sini. Kira-kira ketebalannya untuk wave-nya 2 cm ya, 2 cm lah, kita anggap gitu. Oke, kita buat wave-nya. Ini sebagai contoh, nanti turun ke bawah kira-kira 1 cm gitu ya. Kita ulang. Jangan takut salah, jadi tidak masalah, namanya juga latihan ya. Satu. Oke, ini untuk wave-nya. Kemudian kotak yang terakhir kita akan buat lingkaran. Jadi ini kurva, kemudian ini kurva yang continuous. Sekarang kita buat lingkaran. Kita coba untuk membuat lingkaran tapi continuous ya. Jadi satu lingkaran kemudian disambung dengan lingkaran lain sampai ke garis di kotak yang keenam, garisnya yang berakhir ya. Jadi coba kita buat ini posisi lingkarannya atau ukuran lingkarannya lebih besar ya. Jadi kita buat sekitar 1, 2, 3 ya, 3 cm ya. Kita buat 3 cm sini. Ini untuk melatih kalian buat lingkaran. Jadi tidak perlu khawatir kalau ini potong ya. Jadi ini melatih supaya nanti kalian bisa membuat lingkaran sempurna, karena pasti sangat dibutuhkan ya. Ya, untuk setiap garisnya ini kalian buat satu tarikan ya, jadi jangan terpotong di tengah. Kalau belum bisa nanti bisa dicoba lagi. Nah, oke. Jadi dari tugas ini kita bisa mengetahui pola-pola garis. Jadi di sini ada garis yang datar dan lurus. Kemudian ini kotak yang kedua dan ketiga, ini kita mengetahui bahwa garis juga memiliki dinamika. Jadi dari yang tipis ke tebal, dari yang tebal ke tipis. Kemudian garis juga tersusun tidak hanya datar, tapi dia juga tersusun dari garis-garis yang kurva.
Kemudian yang kelima ini adalah garis-garis yang kurva tapi continuous. Yang keenam ini untuk melatih kalian membuat lingkaran sempurna.